Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang logam dan paduan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Gede Nyoman Indra Dinarmagata dengan NIM 2205531152. Materi ini saya ambil dari buku Skills of Engineering Materials yang dibuat oleh Manas Canda. Kita masuk ke materi pendahuluan. Logam dan paduan membentuk kelompok bahan teknik terbesar. Ketersediaan siap, kemudahan fabrikasi, dan sifat mekanik dan fisik yang diinginkan adalah atribut utama dari logam dan paduan. Secara umum, bahan logam dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu subur dan tidak berbusa, tergantung pada apakah bahan tersebut. Lanjut, baja paduan. Baja paduan adalah baja yang memiliki sedikit kandungan dari satu atau lebih elemen paduan seperti manganes, silikon, nikel, titanium, copper, kromium, serta aluminium. Pencampuran tersebut menghasilkan sifat yang tidak dimiliki oleh baja karbon reguler. Pengaruh elemen paduan. Meskipun pada karbon umumnya mengandung sejumlah kecil mangan dan silikon, efeknya pada diagram keseimbangan adalah small. Baja mengandung sejumlah besar karbon dalam batasan sejumlah kecil elemen seperti pada baja paduan rendah kekuatan sesuai dengan efek pengerasan larutan padat. Baja mangan. Baja mangan merupakan material yang memiliki sifat ulet, ketangguhan yang tinggi, ketahanan terhadap benturan, dan kausan yang baik serta pengerasan renganan yang tinggi. Karena sifat tersebut, baja ini banyak digunakan untuk komponen-komponen yang dalam pemakaiannya mengalami benturan dan gesekan yang keras. Baja nikel adalah salah satu elemen terpenting yang ditambahkan pada baja. Ini memiliki kelarutan terbatas di austenit, keduanya sama, dan juga larut sampai batas tertentu dalam ferrit, meningkatkan kekuatan dan ketangguhan fase ini. Nikel adalah promotor yang hebat dari austenit ini, menurunkan suhu AB dan AI dan menghambatnya transformasi austenit menjadi perlit, sehingga menggeser kurva C ke kanan. Baja kromium. Baja kromium adalah unsur pembentuk karbida yang paling umum. Ini larut dalam ferrit dalam proporsi keduanya menjadi BCC dan memiliki kelarutan only limited di austenit sampai 13%. Baja paduan rendah mengandung sedikit kromium 1%. Pada baja dengan karbon rendah, kromium konten cenderung masuk ke dalam larutan ferrit. Baja molybdenum. Unsur yang relatif mahal adalah karbida yang kuat. Bekas ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan suhu tinggi dari baja karena adanya karbida molybdenum. Beberapa baja mampu mempertahankan kekerasan bahkan saat panas. Molybdenum dengan demikian digunakan dalam baja kerja panas seperti menempa baja mati. Baja vanadium. Vanadium, elemen paduan yang mahal, adalah karbida yang kuat dan penghambat pertumbuhan butir. Dengan demikian mempromosikan koordinat berbutir halus. Tambahan sedikit vanadium 0,05% menghasilkan pengecoran yang seragam dan berbutir halus. Baja tungsten. Tungsten seperti molybdenum adalah bekas karbida yang kuat, memiliki efek kuat pada kemampuan mengeras dan menghambat laju pelunakan martensit di tempiring. Kuantitas tungsten dibutuhkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan adalah bukan dari LLC, sekitar 2 wolfram 3%, setara dengan molybdenum 1%. Penggunaan utamanya tungsten ada di baja perkakas. Selanjutnya baja silikon. Silikon seperti mangan digunakan dalam jumlah kecil di semua baja, bertindak sebagai deoxidizer dalam jumlah kecil. Hal ini tidak dihitung sebagai elemen paduan, dan hanya baja yang mengandung lebih dari silikon 0,60% disebut baja silikon.
seperti nikel. Silikon tidak bisa seperti nikel. Silikon tidak bekas. Karbida tapi larut dalam ferrit menggantikan atom besi di sisi ruang pembentukan solusi terdalam di mendistori kisi ruang, dan logam akibatnya menunjukkan tarikan yang lebih besar, kekuatan kekerasan yang lebih tinggi, dan keulatan yang berkurang. Baja silikon mengandung 1-2% silikon digunakan untuk bagian struktural yang membutuhkan A titik hasil tinggi. Selanjutnya baja tahan karat. Baja stainless adalah paduan besi yang paling penting melawan korosi. Mereka juga cocok untuk aplikasi batch resisting karena mereka tahan terhadap korosi oleh oksidasi dan memiliki cukup kekuatan yang baik pada suhu sampai 600 derajat Celcius. Baja tahan karat austenitic. Baja tahan karat austenitic disebut juga baja kromium nikel. Dengan kandungan nikel di atas 8% merupakan kombinasi yang ideal untuk aplikasi praktis yang terkait permorsesan, ketahanan terhadap korosi, dan karakteristik mekanisnya. Yang selanjutnya alat baja. Istilah baja perkakas biasanya mengacu pada baja spesial berkualitas tinggi yang digunakan untuk membentuk operasi seperti pemotongan, pencukuran, pembentukan, penggambaran, ekstrusi, rolling, dan pemukulan. Yang memerlukan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, ketahanan naus yang tinggi, dan ketahanan panas. Untuk alat ini, dalam operasi pentingnya, baja perkakas adalah peringkat pertama meskipun dalam bentuk tones hanya mewakili sebagian kecil dari semua baja yang dihasilkan. Elemen paduan utama pada baja alat penahan goncangan adalah silikon, kromium, tungsten, dan kadang molybdenum. Silikon memperkuat ferrit, sedangkan kromium, molybdenum, dan tungsten meningkatkan kemampuan mengeras dan ketahanan aus. Sebagian besar baja ini adalah pengerasan oil. Mereka dibuat menjadi chisels, palu, pukulan, pisau geser, set keling, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya ada besi cor. Besi cor merupakan paduan antara unsur besi yang mengandung karbon, silikon, mangan, fosfor, dan sulfur. Pada besi cor, karbon biasanya antara 2% sampai 6,67%, sedang pada baja kandungan karbon hanya mencapai 2%. Semakin tinggi kadar karbon yang ada pada besi cor akan mengakibatkan besi cor rapuh getas. Selain dari karbon, besi cor juga mengandung silikon 1-3%, mangan 0,25-15%, dan fosfor 0,05-15%. Selain itu juga terdapat unsur-unsur lain yang ditambahkan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentunya. Yang selanjutnya besi cor abu-abu. Besi cor abu-abu ini adalah tipe yang paling umum dari besi cor. Mengandung 5-4% karbon dan 1-3% silikon. Sebagian besar dari karbon yang ada dalam bentuk grafit serpih tertanam dalam matriks, dan hal ini memberikan karakteristik gelap. Penampilan baru rusak permukaan dari besi cor abu-abu. Grafit terbentuk oleh dekomposisi dari sementit. Menurut Reaction, ini rumus dari besi cor abu-abu. Besi cor nodular. Besi cor nodular adalah salah satu jenis dari besi tuang yang grafitnya berbentuk bulat. Magnesium merupakan unsur yang paling sering digunakan di dunia industri pengecoran sebagian bahan pembulat grafit karena lebih menguntungkan dibandingkan unsur lainnya. Besi cor putih. Untuk menghasilkan besi cor ini yang mengandung karbon dalam bentuk gabungan sebagai sementit, kandungan karbon total dijaga antara 2,0 dan 2,5% kandungan silikon. Ini di bawah 1%, dan pengecoran
didinginkan dengan cepat dengan metode seperti penggunaan sisipan grafit baja dicetakan. Karena adanya sementit sebagian jaring kontinu, besi cor putih sangat keras, tahan abrasi, tidak bisa dilewati dan tidak bisa dilepas. Penggunaan terbatas hanya pada aplikasi di mana diperlukan permukaan yang sangat keras dan tahan abrasi seperti rem mobil, kereta api, liner untuk mixer semen, pabrik bola, nozzle ekstrusi, dan beberapa jenis gambar mati. Besi cor lunak. Ini diproduksi dengan perlakuan panas khusus dari besi cor putih, yaitu pemanasan pada suhu sekitar 950 derajat Celcius selama hampir 50 jam, diikuti oleh pendinginan slow, yang menyebabkan sementit terurai menjadi ferrit dan karbon dalam bentuk mawar atau kluster, yang disematkan di dalam matrik ferrit. Karena struktur mikro ini, logam memiliki duktilitas yang jauh lebih baik, dan karenanya besi bekas yang mudah dibentuk. Selanjutnya, paduan besi cor. Paduan besi cor seperti namanya menandakan diproduksinya dengan menambahkan untuk membuat elemen paduan besi yang sesuai seperti nikel, kromium, silikon, tembaga, molybdenum, dan vanadium. Efek dari elemen paduan ini yang digunakan secara tunggal atau kombinasi serupa dengan baja paduan yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, unsur-unsur ditambahkan ke besi tuang untuk memperbaiki sifat mekaniknya, karakteristik, perlakuan panas, dan ketahanan terhadap korosi, panas, atau kausan. Yang selanjutnya, besi tempa. Besi tempa adalah besi paduan dengan kandungan karbon amat rendah yang berbeda dengan besi cor. Benda ini adalah sebuah gumpalan besi yang semi menyatu dan berisikan serat terinklusi yang memunculkan biji-bijian menyerupai kayu yang terlihat ketika besi itu tergores atau bengkok ke titik patah. Sekian presentasi dari saya tentang logam dan paduan. Saya tutup dengan terima kasih.